Hai Boji Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Beauty Bistro kali ini saya telah mengundang seseorang yang spesial banget dari perusahaan Beauty Market Research di Korea Selatan, dan dia juga orang Indonesia yang bekerja di sana. Kalau kita lihat sekarang ini banyak banget brand-brand dari Korsel yang masuk ke Indonesia dan banyak banget produk-produknya yang viral ya di sini. Brand lokal juga banyak yang mengadopsi produk atau konsep produk dari sana. Nah, kalau kita lihat situasinya di Indonesia, maka teman-teman penasaran nggak sih bagaimana skincare trend yang ada di Korea Selatan itu sendiri? Kalau saya sih penasaran banget gitu. Saya pengen tahu tentang di sana tuh lagi happening apa sih, key ingredient-nya, kemudian juga inovasinya apa aja, teknologinya seperti apa, dan produk-produk yang viral di sana itu apakah sama dengan yang ada di sini. Nah, lalu bagaimana dengan kebiasaan orang Korea terhadap perawatan kulitnya gitu? Apakah skincare rutinnya juga sama berlayer-layer gitu ya, misalnya ada yang sampai 7, 11, 10 gitu kan. Terus bagaimana sih mereka memandang standar kecantikan itu seperti apa? Nah, kita akan bahas itu di Beauty Bistro kali ini. Dan di sini harapan saya dan juga tamu kita ini nanti adalah teman-teman di Indonesia mendapatkan insight, mendapatkan informasi, update, sehingga Anda bisa membuat ide produk baru untuk melayani konsumen Anda sendiri nantinya gitu. Yang akhirnya bisa scale up bisnisnya, bikin produk baru gitu kan. Simak sampai selesai ya, karena di akhir acara Anda bisa mendownload data selengkapnya ke Beauty Trend Report di mid 2022 ini, hasil kolaborasi antara Measure Commerce dan Beauty Biz. Kita langsung aja ya ngobrol dengan tamu kita yang satu ini. Fadila Istiari Putri. Nah, ini loh orangnya. Halo Dila, apa kabar? Halo Kak Vera, kabarku baik. Gimana kabarnya Kak Vera? Baik banget, Alhamdulillah. Gimana, gimana? Ini lagi di Korsel, tepatnya di mana sih? Iya, ini lagi di Korsel, lagi di rumah aku di Seoul. Oh gitu, oke. Perkenalan dulu nih ke audiensnya Beauty Biz. Halo semuanya, aku Dila. Aku sekarang lagi kuliah S2, jurusannya International Studies di Korea, sambil kerja juga di salah satu perusahaan market research di bidang beauty, namanya Nah, Mentor Commerce. namanya Measure Commerce. Yes. Nah, udah dari namanya aja udah kedengeran ya bahwa kita bisa nanya-nanya banyak banget tentang data nih sama Dila, ya kan? Nah, kok bisa sih tertarik banget tinggal di sana gitu? Apa gara-gara mau ketemu Lee Min Ho atau ketemu siapa gitu? Em, Karena dulu sih sebenarnya waktu SMA aku suka sama lagu K-pop, sama nonton K-drama juga gitu. Terus kebetulan tuh semenjak SMP deh, aku tuh punya cita-cita bisa tinggal di negara lain tanpa orang tua gitu. Jadi disinilah aku di Korea gitu. Oh, oke. Udah berapa lama di sana? Aku 2,5 tahunan di sini. Oh, udah lama. Berarti udah fasih banget dong bahasa Korea ya. Lumayan sih. Annyeonghaseyo. Gimana gimana? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gitu. Jawabannya gimana biasanya? Jawabannya tetap annyeonghaseyo juga sih. Oh, annyeonghaseyo. Oke. Annyeonghaseyo. Gitu. Kalau di kantor itu bahasa pengantarnya tuh bahasa Inggris atau bahasa Korea? Kalau di kantor aku kebetulan alhamdulillahnya bahasa Inggris. Sebenarnya Oh. campur-campur, tapi aku lebih banyak berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Tapi tergantung kantor-kantor lainnya sih, Kak Vera. Hari ini Dila itu akan share informasi tentang tren beauty di Korea Selatan ceritanya. Karena kan daripada kita jauh-jauh ke sana gitu kan ya, apalagi masih pandemi gitu. Nah, makanya mau dibahas di sini. Kita mau nanya dulu di kehidupan Korea Selatan nih, karena kan apapun yang mereka buat itu kan pasti ada latar belakangnya kan, entah itu rutinitasnya gitu, terus personalitinya, kebiasaannya dan seterusnya gitu kan. Kalau boleh tahu di Korea itu sebenarnya skincare rutinnya tuh kayak gimana sih? Apakah berlayer-layer gitu yang banyak banget gitu atau gimana? Oke oke, ini menarik nih. Kalau skincare rutinnya orang Korea ya, sebenarnya kalau aku tanya sama teman-teman aku, emang teman-temanku tuh rajin pakai skincare. Bahkan temanku yang cowok itu, yang Korea juga lebih rajin daripada aku pakai skincare-nya. Jadi buat mereka tuh pakai skincare udah kayak makanan sehari-hari gitu, Kak Vera. Hmm.
Mm-mm. Kalau yang berlayer-layer sampai 10 layer itu sebenarnya trennya udah cukup lumayan lama ya di Korea. Dan ternyata teman-teman aku tuh jarang yang sampai skincare-nya tuh 10 layer, 10 step gitu. Sekarang trennya udah mulai diganti sama skin minimalism. Jadi pakai skincare itu seperlunya aja gitu. Mm-mm. Tapi emang ini sih kalau sheet mask itu tiap hari teman-teman aku tuh pasti pakai setiap malam ditaruh di kulkas gitu loh. Sheet mask? Oh, Hmm. itu malah justru mereka Mm-mm. nggak pernah ketinggalan ya. Soalnya kan saya pribadi tuh paling seminggu sekali ya. Iya betul, aku juga seminggu atau 2 minggu sekali. Cuma waktu itu temen aku kan nginep lumayan lama di tempat aku seminggu. Itu dia sampai bawa 7 sheet mask ditaruh di kulkas aku yang dipakai setiap hari gitu. Wow, keren juga ya. Berarti sekarang di sana akan mulai udah mulai ya ke minimalism ya sebenarnya ya. Iya. Jadi sesuai dengan Mm-mm. kebutuhan gitu. By the way, di sana tuh lagi musim apa ya sekarang? Apakah pasti kan biasanya ngaruh juga dengan penggunaan produk gitu kan? Di sini sekarang kebetulan lagi musim panas, jadi cuacanya mirip-mirip sama cuaca di Jakarta. Panas, hujan gitu sih, sampai nanti akhir Agustus kayaknya masih musim panas. Lalu standar kecantikan orang Korea tuh kayak gimana sih? Karena kan, Oh, orang Indonesia, gitu. adik-adik, adik-adik itu kan pengen punya Hmm. kulit kayak mereka gitu kan. Nah, itu standar Mm-mm. kecantikan yang menurut orang Korea itu cantik itu yang kayak gimana? Aku ngebahas standar kecantikan di muka dulu kali ya, berarti ke Hmm. badan. Ya, Hmm. oke. Jadi kalau standar kecantikan di Korea, menurut aku lumayan tinggi. Kayak kulit putih, kelopak mata yang cakep, terus hidung yang mancung, sama bibir yang pelampi. Terus apa ya? Kalau dorongan sosial, aku bilang ada juga sih Kak Vera, karena emang ada beberapa tempat kerja baik di perusahaan atau kayak tempat-tempat part-time kayak kafe, terus restoran gitu, mereka emang melihat penampilan. Jadi otomatis pasti orang-orangnya terdorong untuk punya wajah yang sesuai sama standar kecantikan biar bisa Hmm. di accept gitu kan sama society. Gitu sih kalau bagian yang wajah. Nah, kalau badan aku jujur banget jarang ngeliat mereka yang overweight, terutama yang wanita. Kayaknya aku bisa ngitung jari deh, apa kayak someone yang overweight itu eh, tiga tiga empat orang kali ada selama aku 2,5 tahun di Korea. Karena Hmm. sebenarnya di Korea itu kan makanannya sehat-sehat ya. Mereka sering banget nih Kak Vera makan sayuran. Jadi sayur tuh pasti ada em, dimanapun kayak dalam bentuk side dish kayak kimchi gitu kan Hmm. pasti ada. Terus kayak salad itu udah common banget sama orang-orang yang seumuran aku. Terus apalagi ya, kadar garam, kadar gula dan micin itu diatur juga di Korea, jadi nggak boleh sembarangan. Terus makanan kayak makanan sehari-hari tuh kebanyakan direbus, dikukus, sama Hmm. sup-supan. Jadi beda ya sama kita kan kalau kita gorengan kan. Hmm. Itu kan pastinya gitu. Iya. Nah, di sana tuh em, olahraga sama punya personal trainer sendiri tuh udah jadi hal yang common banget. Jadi ya Oh. begitu deh standarnya kalau untuk badan memang langsing sih dari sananya. Tapi sebenarnya bagus juga ya cara pemilihan dan pengaturan tentang makanan tuh diatur juga tuh bagus banget sih. Mm-mm, Berarti mm-mm. selama 2,5 tahun di sana, pastinya dirimu kangen dengan pecel lele dong. Kangen banget Kak Vera. Di sini to be honest aku ngerasa makanannya kurang garam gitu loh. Ya, Iya. kita kan lihat ya banyak banget ya di video gitu kan. Tampaknya tuh mukanya tuh mulus-mulus gitu kan. Apa memang Bener banget. kenyataannya kayak gitu ya di sana ya? Mulus banget gitu ya. Kebanyakan sih teman-teman aku yang orang Korea emang kulitnya mulus-mulus Kak Vera. Kadang aku tuh Oh. em, ngerasa suka agak minder karena kan aku nih kalau lagi datang bulan itu pastinya hormon aku bergejolak, terus jerawat tuh udah pasti numbuh di bagian Mhm. dahi ini. Mhm. Jadi mau pakai skincare apapun, serajin apapun, itu tetap aja pasti akan muncul jerawat. Cuma
yang aku perhatiin dari teman-teman aku itu mereka tuh walaupun mereka lagi datang bulan atau Hmm. lagi stres atau lagi capek itu kulitnya tetap mulus gitu loh. Jadi Hmm. agak Kok bisa kulit ya gitu? bisa ya, aku kapan ya kayak gitu ya? Atau emang genetik ya gitu. Dila sempat cerita tentang cowok-cowok juga rajin kan. Sementara kan Bener di Indonesia kan sudah mulai mulai banyak nih skincare for banget. men, dan cowok-cowok juga udah mulai aware gitu bahwa oh, Hmm. kita butuh perawatan gitu kan. Walaupun dengan Betul. cara yang mereka yang lebih maskulin gitu. Kalau di sana, apakah benar-benar rutin nih ya, harus cleansing dulu, terus habis itu pakai pelembab, terus habis itu keluar pakai sunscreen, terus udah gitu seminggu sekali pakai eksfoliasi juga, terus Hmm. tadi pakai masker kayak gitu juga nggak sih? Nah, kalau yang cowok, aku ngambil temen aku sebagai patokan aja kali ya. Ya. Jadi Hmm. kalau aku perhatiin dia itu cleansing udah pasti kan, sekalian dia mandi. Hmm. Terus abis itu moisturizer sih, dia nggak pakai toner atau serum gitu karena mungkin menurut dia terlalu banyak kali step-stepnya. Jadi moisturizer itu pasti dia nyariin gitu loh, moisturizer mana gitu kan, cuma pakai moisturizer. Terus kalau mau keluar juga sunscreen tuh kadang-kadang kalau misalkan dia lupa atau inget gitu pakai, tapi keseringan sih pakai. Hmm. Nah, untuk eksfoliasi ini nih sembari kayak lagi mandi gitu mereka juga pakai gitu. Jadi Hmm. didiemin gitu kan, sekalian mandi gitu. At least rajin juga berarti ya. Lumayan rajin sih daripada aku. Terkadang kalau aku lagi kayak capek banget tuh gimana ya mau skincarean ya udahlah tinggal tidur aja pakai pelembab aja nggak usah ini deh nggak usah Hmm. rajin-rajin gitu. Dulu tuh saya punya teman kantor ya, itu cowok satu-satunya yang rajin kayak yang merawat kulit wajah ya. Mm-mm. Setiap ke toilet, biasanya habis makan siang tuh suka bawa pouch, isinya tuh ternyata cleanser, moisturizer, cowok ya. Makanya saya Menarik. kagum banget gitu kan. Nah kalau di sana tuh Mm-mm. kebiasaan kayak gitu ada ya, cowok ya. Ini sih naruhin kayak face mist gitu Mhm. di depan meja kantor. Jadi kalau dia ngerasa kulitnya udah kering nih karena kan udah di depan AC gitu kan, di dalam ruangan AC di kantor, itu semprot-semprot itu udah hal yang biasa banget sih dilakukan di depan monitor Mhm. kantor gitu. Jadi orang-orang kan sekalian ngelihat juga kan, oh nih orang sambil skincarean gitu loh. Jadi sebenarnya itu Oke. udah biasa banget. Mm-mm. Karena sebenarnya di drama juga nggak begitu diliatin sih, tapi ini yang terjadi di kantor-kantor di Korea kalau mereka udah selesai makan siang, itu mereka pasti sikat gigi. Jadi itu Hmm. sikat gigi sama pasta gigi itu ada di meja mereka masing-masing gitu loh. Sebelum mereka mulai bekerja lagi, mereka pasti em, sikat gigi Mhm. di kamar mandi, terus ngajakin, sikat gigi bareng yuk, sikat gigi bareng gitu. Sikat gigi bareng, baru dimulai kerja lagi gitu. Keren ya. Itu nggak akan ada tuh namanya biji cabe di gigi itu nggak akan ada Iya, ya. biar nggak bau mulut juga mereka bilang. Gitu. Di Indonesia banyak banget kan brand Korea yang populer di sini gitu, dan sering Hmm. banget jadi acuan teman-teman beauty entrepreneur di Indonesia buat bikin produk kan. Dan masyarakat Indonesia juga banyak banget yang suka banget dengan produk-produk dari Korea ini. Apa sih yang bikin masyarakat Indonesia tuh suka banget dengan produk dari Korea Selatan gitu? Menurut aku karena pengaruh K-pop sama Hmm. K-drama sih. Jadi kebawa ke skincare juga kan, kebawa ke K-beauty. Kebanyakan itu kan K-beauty model-modelnya, ambasadornya itu kan orang Korea ya. Hmm. Jadi itu kayak memberikan keyakinan ke orang-orang Indonesia nih kalau teknologi skincare mereka tuh bisa mengubah kulit secerah, semulus dan sesehat kulit mereka loh gitu. Hmm. Itu Hmm. sih menurut aku. Sama ini Kak Vera, Korsel itu kan terbuka banget ya sama wisatawan dan gak sedikit orang-orang Indonesia yang liburan gitu loh ke Korea. Hmm. Kalau udah ke sana tuh pasti ngelihat skincare, ngelihat makeup, brand-brand milik Korea gitu kan. Jadi udah pasti banget bakal kena racun menurut aku. Jadi Hmm. ya menurut aku itu nular sih ke orang lain. Jadi Hmm. ikutan suka gitu loh sama brand-brand Korea gitu. Nah, Apalagi banyak yang buka just tip kan, makin nular gitu. iya benar banget. Mm-mm. Kalau di Indonesia kan kiblatnya masih di Korea Selatan ya, even termasuk plastik surgery ya kan. Betul.
Kalau di skincare itu kan kiblatnya di sana juga. Kalau di Korea Selatan sendiri, kiblatnya kemana? Kalau aku perhatiin, Kak Vera, kiblatnya itu sebenarnya lebih ke inovasi mereka sendiri sih. Di sini orang-orang Korea tuh mereka lebih suka pakai dan develop inovasi skincare hasil negara mereka sendiri daripada ngelihat dari negara lain. Paling sih ada beberapa brand di Korea yang pakai US sebagai kiblat, tapi nggak banyak sih. Itu pun yang emang marketnya lebih besar di negara lain daripada di Koreanya sendiri gitu. Mhm. Ini menarik banget sih. Kenapa kok Korea Selatan bisa semaju ini? Karena salah satunya adalah orang Korea itu lebih suka menggunakan produk-produk dalam negeri. Sekarang kita bocorin dikit yuk tren yang ada di sana nih daripada jauh-jauh ke Korea kan ya. Ini penting banget buat teman-teman. Tren skincare yang ada di sana itu bagaimana? Sebelum aku spill, aku kasih tau dulu kali ya beauty trend Mm-mm. di Korea itu sebenarnya dilihatnya gimana gitu Mm-mm. kan. Kalau di Indonesia kan banyak orang-orang yang refernya ke Female Daily, ke Sociola gitu kan. Mm-mm. Kalau di Korea itu ada namanya Olive Young. Jadi Olive Young itu toko retail beauty di Korea yang paling besar dan keberadaannya itu udah kayak Indomaret, di mana-mana itu pasti ada. Jadi Mm-mm. berapa ratus meter itu pasti ada gitu loh. Mm-mm. Jadi nanti kalau teman-teman atau Kak Vera mau ke Korea buat ngelihat produk apa sih yang lagi trending di Korea, itu lihatnya di Oliviang gitu. Dari situ kita bisa ngelihat oke, beauty trend apa yang lagi ngehits gitu. Oke, nah sekarang kita pengen tahu tren K-beauty yang ada di sana nih, yang happening di sana, entah itu yang baru ataupun yang lagi viral. Terutama tadi yang kalau udah masuk ke Olivia kan berarti benar-benar reputasinya sangat diperhitungkan ya kalau udah masuk di sana kan. Betul banget. Nah, boleh diceritain nggak? Tren-tren di Korea nih ya. Sebenarnya teman-teman pasti udah pada tahu Shika atau Centella Asiatica. Mm-mm. Nah, di Korea sebenarnya Sika itu masih jadi bahan yang representatif sih dari K-beauty. Jadi Sika itu dipakai nggak hanya buat skincare, tapi dipakai juga buat cleanser, buat sunscreen, terus di cushion juga gitu. Jadi di sini lagi gila banget sama Sika gitu. Apalagi ya, kalau ingredient trends tuh kayak hyaluronic acid, emang di Indonesia itu udah booming ya hyaluronic acid. Cuma di Korea itu hyaluronic acid mereka lebih advance. Jadi kayak digunakan beberapa layer gitu loh Kak. Jadi kan ada 11 layer hyaluronic acid, Mm-mm. ada 8 tipe hyaluronic acid, terus nano hyaluronic acid, bahkan kayak molekulnya itu ukurannya diperhatiin juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sama kayak di Indonesia nih, kan lagi booming sama sunscreen, ya nggak? Heeh. Kalau di Korea, sekarang mereka lagi booming sunscreen juga, Kak Vera. Karena kan di sini Mm-mm. lagi summer kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, Bedanya apa? nah gini, kalau di Korea itu sunscreen itu trennya ada tiga. Yang pertama, sunscreen. Jadi itu kayak sunscreen yang sekaligus menenangkan kulit yang stres, yang sensitif. Terus yang kedua itu ada vitamin sunscreen, jadi sekaligus menutrisi kulit. Terus yang terakhir itu ada natural sunscreen yang sekaligus ngasih tone up gitu loh. Istilahnya kalau di sini sebutannya foundation free. Jadi Hmm. teman-teman Korea yang pakai sunscreen itu mereka nggak perlu lagi untuk pakai foundation karena sebenarnya udah mengkoreksi imperfections yang ada di kulit mereka gitu. Itu tiga Mm-mm. trends sunscreen di sini. Kalau misalkan kita ngomongin tentang function nih di Korea itu um, calming itu lagi bener-bener booming, terus moisturizing juga. Penggunaan selain hyaluronic acid tadi, ceramide juga digunakan, fermentasi ceramide, terus vegan ceramide gitu, terus moisturize calming menggunakan panthenol, terus masalah dark spot di kulit itu juga masih diatasi sama vitamin C. Mm-mm. Terus beberapa produk yang bersifat menghilangkan dark spot itu mereka klaimnya itu hasilnya cepat pasti kayak 3 hari, satu Mm-mm. minggu, 2 minggu itu udah hilang gitu loh dark spotnya udah Mm-mm. menipis Hmm, gitu.
Cepet ya? Terus apalagi, iya, heeh, cepet banget. Makanya di sini lagi gencer-gencernya banget deh itu dark spot. Hmm. Terus apalagi plant-based ingredients Hmm. yang skincare itu dari bawang merah, dari anggur, dari wortel gitu, dari terong bahkan yang biasanya kita Iya. makan sehari itu sekarang jadi bahan-bahan unik di skincare di Korea gitu. Jadi Hmm. bener-bener sesuatu yang wah, gak nyangka banget nih di skincare aku ada Hmm. kandungan bawang merahnya gitu. Oh, ini menarik banget ya. Nah, buat teman-teman nih sebenarnya Mister Commerce dan Beauty Biz sudah menyiapkan report yang lengkap banget buat teman-teman yang penasaran banget tentang K-beauty trend yang ada di Korea Selatan. Nanti bisa download di link di bawah ini ya. Dan cepet-cepet download, karena siapa tahu kita akan tutup. Jadi siapa yang cepat, nah itu yang mungkin dia bisa langsung berinovasi ya gitu. Jadi tadi bagus banget info dari Dila. Ada tahu mau bikin apa? Nah sekarang nih pertanyaan nih terakhir nih. Enak di mana sih? Hidup di Indonesia atau di Korea Selatan? Wow, oke. Enak di mana ya? Jujur ya, jujur. Oke, kalau buat kuliah, buat kayak belajar gitu, sama buat kerja, biar kayak nabung gitu, menurut aku di Korea lebih nyaman. Dari segi transportasinya juga kemana-mana kan mudah diakses, terus lalu lintasnya lumayan tertib, terus kayak masalah pembuangan sampah itu udah bener-bener em, ketat Disiplin. banget. Recycle. Jadi kalau nyamannya sih enakan di Korea. Cuma kalau disuruh milih mau tinggal di mana sih, jawabannya tetap di Indonesia, Kak Vera. Oh gitu ya. Iya. Soalnya aku lebih suka sama karakter-karakter orang Indonesia sih, yang kayak Hmm. gotong royong, terus ramah. Bukan berarti orang Korea nggak ramah-ramah ya, Heeh. tapi lebih kayak kerasa kekeluargaannya gitu loh kalau di Indonesia. Tips buat teman-teman nih yang pengen kerja atau sekolah di sana apa aja nih, Dila? Hmm, tips ya. Mm-mm. Menurut aku yang pertama sih matengin dulu tekadnya. Jangan sampai kepingin sekolah atau kerja di luar negeri atau apalagi di Korea yang budayanya itu kan belajar tuh kan nomor satu ya, kerja keras itu nomor satu. Itu jangan sampai kamu tuh setengah-setengah gitu loh keyakinan kamu untuk pergi ke sini. Jadi matengin dulu tekadnya. Terus yang kedua itu persiapan fisik dan juga mental. Jadi kan di sini pastinya bakal keforsir banget kan tenaganya. Jadi saran dari aku, kalau bisa persiapan kedua itu sih fisik dan mental kan itu penting. Yang ketiga, rajin-rajin nonton YouTube tentang budaya sehari-hari orang Korea, biar nanti nggak kaget gitu loh, biar nggak culture shock. Sama yang terakhir, lebih baik lagi sih kalau dari Indonesia udah mulai belajar bahasa Korea, biar nanti di sini nggak kesusahan kayak aku. Jadi waktu itu aku pas pertama kali nih mendarat di Korea, Kak Vera, sama sekali nggak bisa baca tulis Hmm. Korea gitu. Jadi aku mesti foto, terus aku buka Google Translate, aku upload fotonya, baru muncul tuh bahasa Indonesianya kan, bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan ribet banget. Mendingan Hmm. kalau bisa udah bisa bahasa Korea dari Indonesia itu lebih baik gitu. Hmm. Belajar. Karena beda ya, karena kan beda dengan orang yang mau piknik aja seminggu atau 2 minggu gitu Bener, ya. bener banget. Tinggal di sini sama liburan di sini tuh beda banget. Jadi harus dimatengin persiapannya. Oke. Oke, kalau gitu kita udah sampai di penghujung acara Beauty Biz Talk bareng Dila. Thanks banget ya udah sharing di sini dan jadi semoga bisa memberikan gambaran ya, bisa ada ide segar lagi. Sebenarnya fokusnya ke bisnis teman-teman untuk bisa scale up. Dan pesan saya sebagai brand consultant tentu aja yang pertama selalu amati perilaku konsumen gitu, terutama untuk Gen Z yang sekarang udah selalu melihat value gitu kan ya, gitu. Betul, betul. Terus kemudian jangan lupa juga untuk selalu terupdate dengan inovasi. Ya, cara salah satunya untuk dapetin update ya seperti ini gitu. Dapetin Iya. dari market research ya kan.
Terus yang ketiga, jangan lupa dibangun brandnya gitu. Kalau brand ini kan karena sifatnya itu engagement, emosi atau cinta dari konsumen. Nanti pada saat launching produk baru lagi, mereka lah yang pertama akan beli kan, gitu. Makanya dipupuk brandnya, di nurture konsumennya, brandingnya dicek lagi sudah relevan belum, gitu kan? Sudah konsisten belum? Jangan berubah-ubah terus. Nah, baru teman-teman sekarang sudah mulai mikirin, oke, untuk tahun depan ini mau bikin produk apa lagi. Makasih banget Bila, sekali lagi semoga sehat di sana. Jangan lupa Amin. untuk pulang ke Indonesia. Bucket list aku. Harus ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next Talk ya. Dadah.